Silakan duduk. Baik, selamat pagi. Kita sudah di lapangan ya. Saya cek dulu kehadirannya. Antonis, ada Pak. Siapa yang tidak ada? 3 orang. Siapa? 4. Arya Sujana izin. Kemudian ada zaman izin juga ya? Ya. Siapa lagi? Saya auxiliar 2005. Izin. Terus? Ada sakit. Berarti yang apa tidak ada ya? Ya. Tidak ada. Izin 3 sakit 1 dari 27 yang hadir 27 kali 4 20 berapa? 3 20 kali 100%. Persisnya. Oke. Nah, kita sudah sepakat bersama bahwa kalau Anda hadir itu kan poinnya 5. Kalau maju poinnya 5 lagi. Kalau alfa negatif. Kalau terlambat negatif 1. Ayo kita mulai. Jadi hari ini kita masih membahas trigonometri. Untuk itu kita lihat tayangan berikut. Saya ulang. Bluetooth has been connected. Itu aktivitas Anda sebelum hari ini. Anda pasti tanda aktif. Kita sudah terima dulu ini pada tadi. Oke. Hari ini kita akan mempelajari aplikasi turunan fungsi kehidupan sehari-hari. Tujuan kita hari ini kita mau belajar kompetensi dasarnya itu menjelaskan berkaitan turunan pertama dan kedua fungsi trigonometri dengan nilai maksimum, minimum, selang kemonotonan, fungsi kemiringan, titik belok, serta selang kecenderungan. Tapi khusus hari ini kita akan melihat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum. Itu pelajarannya.
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum. Tidak hanya berteori tapi lihat fungsinya trigonometri itu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu Anda harus ingat turunan fungsi trigonometri, rumus-rumusnya, ya? Kawan kita belajar turunan fungsi trigonometri, sinus jadi kosinus, kosinus jadi minus sinus, turunan trigonometri. Ayo kita pahami, akan jadi sekan kuadrat, kota itu jadi minus kosekan kuadrat. Sekan turun jadi sekan tangan, kosekan turun jadi minus kosekan kotangan. Semua jadi lebih mudah, kau sering digunakan. Sekarang kita semua tahu turunan trigonometri, takkan lupa lagi pahami dari awal. Turunan trigonometri mudah diingat, dengan kajian ini kita semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Jadi selain ini, jadi turunan sinus, jadi sin x aksen itu adalah cos t. Turunan sinus cos ya. Kemudian turunan cos negatif, turunan tangen sekan kuadrat, turunan kotangen sekan kuadrat x, turunan sekan x tangen x, turunan ko sekan ko sekan x ko. Yang ko itu turunannya negatif. Ko turunannya negatif. Gampang? Selain itu, selain turunan fungsi trigonometri, Anda ingat lagi rasio trigonometri. Rasio sin alfa. Sin alfa. Berapa? Sin alfa berapa? Sin alfa sama dengan rasionya. Rasio sin alfa. 2 sin super 2 alfa. Sin alfa definisinya. Demi apa? Sin demi. Jadi sisi ini dibagi dengan sisi jadi kalau kita punya segitiga siku-siku, ini A, ini A, B, C, maka sinnya kalau ini theta ya, sin theta. Sin theta-nya apa? Anda bilang sin demi, berarti depan B per C per D. Kalau ini C kan? Ya. Kalau cos Samping per kiri. apa cos? Samping. Mana? Cos samping. Mana sampingnya? A kan? A ber C. A ber C. Ya. Kalau tangen biasa tangen apa? Dan desa. Nah, depannya mana? Depan tetanya mana? B. Sampingnya A. Ada apa? Demikian juga tiga yang lainnya 3 kali balik. Tangennya tinggal A per B,
sekannya tinggal C per A, kebalikannya kan? Ya. Kalau sinusnya C per D. itu per D. Itu lagi. Kemudian apa lagi? Cos jumlah, cos alfa tambah cos beta. Cos jumlah. Diri. Cos alfa tambah cos beta. 2 setengah jumlahnya apa? Alfa. Alfa tambah beta cos setengah besi. Alfa beta. Kemudian yang tak apa? Yang penting juga adalah Anda ingat rumus luas persegi panjang. Apa luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Kalau luas persegi? Sisi kali sisi. Ini luas persegi. Sisi kali sisi. Kalau luas segitiga? 1/2 1/2. Alfa tinggi. Kalau luas trapesium, luas trapesium setengah dari, kalau trapesiumnya misalnya seperti ini ya. Ini trapesium. Ini sejajar. Ini tingginya berapa? Luas trapesiumnya apa? Ini T, ini A, ini B. Luas trapesiumnya apa? Olivia. Luas trapesium setengah dari jumlah dua sisi yang sejajar, yaitu A dan B. Jadi setengah dari A ditambah B dikali dengan tingginya. Ya, itu materi kelas 4 SD. Materi kelas 4. Oke, kita lihat apa masalahnya hari ini. Ini masalahnya. Masalah yang akan kita bahas hari ini. Silakan ditulis. Itu soalnya. Kita hanya bahas ini. Satu soal saja. Kamu tidak tahu apa ya? Tahu. Gimana cara lain? Kalau seperti di luar ya. Dia pasang di apa? Di bagian bawah segalanya supaya airnya jangan terbang ke sini. Ini dicampur atau diedarkan supaya dia jatuhnya ke drum atau penampung.
Sudah? Kalau kita tidak mau tawon IT yang sudah dari toko, kita buat sendiri. Kita harus pakai perhitungan, ya. Pakai perhitungan. Kalau Anda yang sudah belajar matematika, belajar geometri, harus pakai perhitungan, bukan asal buat. Jadi pulang ke rumah, sampaikan kepada bapak, bapak saya sudah dapat TW-nya begini di sekolah itu. Kalau mau buat tambahan kemiringannya harus sekian. Jadi ke bapak. Di sekolah saya sudah belajar ini. Jadi ada gunanya saya masuk SMA. Sudah ya? Ya. Jadi apa dia lipat seperti ini. Lipat tadi kemudian dilipat. Nanti seperti ini. Pertama kan dia masuk begini ya. Ini square-nya, lalu kita lipat. Ini. Kalau dia begini, lepas begini, jelas airnya lepas semua. Ya. Tapi kalau begini, air banyak tidak? Kalau begini? Tidak. Tidak. Kalau begini banyak. Mana yang banyak? Yang lurus begini atau yang begini? Yang agak terbuka begini? Coba, apakah yang 90 derajat, yang sudutnya 90 derajat, ataukah yang miring seperti ini? Yang miring sedikit begini. Airnya itu masuk banyak, apakah buatnya lurus seperti yang sudah ada di toko-toko itu, ataukah dia harus miring sedikit begini? Miring. Berarti kemiringannya tidak 90 Derajat. antara 0 dan 90 derajat. Jadi harusnya miring sedikit. Tapi miringnya berapa derajat itu yang akan kita hitung. Nanti dia bentuknya seperti ini. Dia setelah dilipatkan begini apa? Penampangnya seperti ini. Nah nanti dia penampangnya seperti ini, permukaannya. Jadi kalau airnya itu banyak, apabila penampang ini luasnya maksimum, itulah nilai maksimumnya. Jadi air itu akan masuk banyak kalau luas penampang ini maksimum. Kalau dia hanya lurus saja kan luasnya tidak maksimum. Luasnya tidak maksimum. Tadi kalau lurus saja. Jadi air yang masuk ke talang itu maksimum kalau luas penampang ini maksimum. Ini berbentuk apa? Trapesium. Itulah sebabnya tadi saya tanyakan luas trapesium, yaitu apa? Kali jumlah dua sisi yang sejajar, yaitu ini kali tinggi. Oke, baik. Kita lihat. Jadi kira-kira dia selesai gambar. Ya, ini buat ilustrasi yang bagus ya. Ya. Jadi sudut yang ditanyakan itu adalah
sudut ini, sudut theta ini ya. Yang ini berapa derajat maksudnya? Kemiringan ini harus berapa terhadap bidang datar? Oke? Oke. Ini A, ini B ya. Nah, B. Ini alasnya, ini atasnya, kemudian tingginya berapa kita itu? Tingginya tahu tidak ya? Tidak tahu kan? Ya. Tapi itu berapa? 30 ya? Ya. Berarti ini 10. Ya. Ya kan ini bagi 3 sama-sama panjang. Berarti 30 dibagi 3 10. Ya. Nah, berarti ini 10 kan? Ya. Ini 10. Ini 10. Nah, sini 30. Ya. Ini kan dia pasti sama nih. Ini 10 juga nih. Ini kita hitung. Kemudian tingginya ini juga dengan rasio 3. Lihat segitiga apa? Segitiga ini theta tadi. Ya, theta. Ini misalnya x, ini tingginya. Nah, berapa ini tadi? 10 kan? Ya, 10. Nah, berarti dengan rasio trigonometri yang sudah Anda tahu tadi, sin itu, sin theta coba, sin theta pada gambar ini, sin theta, P per 10, berarti tingginya sama dengan negatif 10. Sin theta sama dengan P per 10. Berarti T-nya berapa? Waduh. 4 sama dengan 12 per 3. Oh? Ya. Berarti 12 sama dengan berapa? 4 kali 3. Kalau 3 apa? 3 kali 4 kan? Ya. Nah, kalau begitu T-nya berapa? 10 kali sin. Ini kali sini toh. Kali sini. Kemudian apalagi cos theta. Berapa cos theta? X per 10. Berarti X-nya berapa? 10 X sama dengan 10 kali cos theta. Nah, kita sudah punya modal untuk menghitung luas, yaitu A-nya 10, ya. Tingginya juga sudah ada, yaitu apa? 10 sin theta. Kemudian apalagi? Ini, oh ya, di atas itu dia sampai sini ya. Berarti ada dua yang sama, ada dua ini dan ini sama ya. Nah, ini sama, maka ini sejajar dengan sini, sama dia apa? Jadi x ya. Berarti x-nya ada berapa? Ada 1, ada 2 x. Oh, 2 x. Karena ada 1, ada di sini lagi. Jadi 2 x toh. Jadi sekarang kita hitung luas trapesium itu adalah 1/2 kali biasa tulis dulu. A-nya berapa? A-nya berapa? 10. Oke, B-nya berapa? 10. Jelas ini 10 ya? Untuk ditambah apa lagi? Ditambah apa? X tambah 2x kan? X tambah X. 10 ditambah 2 kali
2 kali 10 kali cos theta. 10 kali cos theta. 10 kali Iya. cos theta. Berarti B-nya sama dengan 10 ditambah 20 cos theta. Nah, oke. Barulah kita hitung luas trapesium sama dengan 1/2 kali A ditambah B kali D. Dari tinggi trapesium berapa? Setengah dari Kali 10 ditambah 10 tambah 20 cos theta. dikali 10 sin theta. 10 sin theta. Karena tingginya dari 10 sin theta. Ya. Tinggal kita hitung berapa ini? Setengah dari 40 cos theta. silakan 40 cos theta. 40 ya? Ini 40 ya? 20. Ini 40. Ini kalau tes CPD tidak apa? Ini TIU ini, ya? Ini TIU. Kalau ada perkalian, pembagian dan penjumlahan, selesaikan dulu apa? Perkalian. Sila? Ini tidak boleh sama-sama. Urutannya penting ini ya. Kalau ada perkalian, penjumlahan, pembagian, itu harus dahulukan pembagian perkalian, baru penjumlahan, pengurangan. Kalau ada akar dia lebih dahulu lagi. Kalau ada kurung dia di atas lagi. Jadi apa? 2 ini yang udah dijumlah. Karena dari ini itu apa? Urutan operasi. Tambah 2. Tidak boleh kamu ini. Kali 10 sin theta. Baru kita kali setengah dari 20 apa? 10 ya? 10 tambah setengah dari 20 10 cos theta. ya tuh? Ya. Jemput ya. Kali 10 cos theta. Lalu 10 sin Theta. Kemudian sifat distributif apa? Yang sama itu ditulis di luar. 10 kali apa? 10 kali 1 tambah cos theta. Sehingga kalau kali ke dalam dia kali itu bersatu, 10 kali 1 10, 10 kali 1 10 kali cos theta 10 cos theta kali 10 sin theta atau sama dengan 10 kali 10 bisa 100 kali 1 kali kali apa? Kali sin theta. Kemudian apa lagi? 100 ya. Sampai di situ cukup ya? Ya. Sampai di situ cukup. Itu adalah R-nya. Ya. Itu fungsi luas trapesium dan fungsi dalam theta. R theta. Karena apa? Ini fungsinya variabelnya adalah theta. Variabelnya apa? Theta. Sudut. Sudut. Karena variabelnya sudut. Yang kita bicarakan itu mau sudut berapa derajat? Ya. Oke.
Kapan dimasuki maksimum? Kapan ini maksimum? Kapan ini paling besar nilainya? Ayo. Kapan ini paling besar? Kalau turunan pertamanya sama dengan 0. Oke. Jadi kita pertama turunkan dulu F A C theta. Silakan. 100 kali ini kata dua fungsi ya. Nah, fungsi yang pertama adalah U sama dengan 1 ditambah cos theta dan V-nya V itu apa? Sin theta. Lalu kita gunakan turunan apa? U kali V. Turunan U kali V apa? Turunan U kali V. Chelsea. Turunan U kali V. Ayo, Chelsea. Turunan U kali V. Hendra. Turunan U kali V. U kali V. Termino. Turunan U kali V. Di matematika wajib Anda sudah dapat itu. Oh? Coba. Turunan U kali V. Juje. Ayo, Juje. Walaupun sering Kamis tapi pasti bisa ya. Margareta? Oh, ya. Araujo. Nah, coba Araujo. Turunan U kali V. Kita tahu. Yunika? Yunika? Bisa? Turunan kali V? Ini sudah ada di matematika wajib. Anda sudah belajar dari Mapinja ya? Michael. Turunan U kali V. Semua lupa? Hermina. U aksen V kali V aksen tambah U kali U aksen V ditambah U V aksen. U aksen V ditambah U V aksen. Oke. U-nya berapa? punya 1 tambah cos theta. 1 tambah cos theta berarti U aksennya berapa? Sin negatif. Turunan 1 kan 0 kan? Ya. Turunan cos negatif theta. kemudian V aksen Cos theta. cos theta. turunan sin cos kan? Ya. Oke. Berarti tinggal kita masukkan U aksen V. U aksennya adalah apa? Negatif sin. Negatif sin theta kali Cos theta sama theta. Hah? U Kali aksen V. 1 tambah dikali sin. V-nya kan yang ini. Ya. Kali sin theta. Ditambah Tambah apa? tambah 1 tambah cos theta. 1 tambah cos theta. Tambah 1 tambah cos Theta. Tambah cos theta. Tambah cos theta dikali Dengan cos cos theta. theta. Kali cos theta ya. Ya.
Ya. Ditambah cos theta. Sin theta. Oke. Sama dengan L aksen theta-nya sama dengan 100 kali apa? Negatif sin apa? Kuadrat theta. Kita apa? Cos kuadrat. 1 kali cos theta dulu dong. Cos theta. Terus cos kuadrat. Apa cos kuadrat theta. Nah, gitu. Ini kan sifat distributif. Nah, yang ini kali semua K yang di luar. Yang di luar kali semua K yang di dalam. Oke. Jadi L aksen theta sama dengan 100 dikali kita atur cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta. Ini lagi yang saya lupa tuh. Cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Apa? Kurang sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Ini kita. Ayo, ini kita. Cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Apa itu? Cos 2 alfa. Ini cos 2 alfa. Ini sama dengan ditambah dengan cos theta. Jadi L aksen theta-nya sama dengan 100 kali apa tadi? Cos ini apa? Cos theta. Ya, ini kan theta variabelnya bukan alfa. Cos theta. Ya, terus Tambah cos theta. tambah cos theta. Nah, kita pakai lagi di sini. Cos alfa ditambah cos beta. Pakai cos alfa. Ini anggaplah alfa, ini beta. Dua theta ini anggap alfa, ini beta. Ya. Ayo, serius. Berapa? Bisa hapus ya? Ya. Atau tulis dulu ya? Ya, silakan tulis dulu. Sambil tulis, kalau ada pertanyaan silakan. Ini kenapa? Yes.
tujuan terakhir itu kemiringan haluan itu harus berapa derajat. Nah, betanya berapa? Jadi kalau yang mau masuk ke fakultas teknik, ini makanannya ya. Kalkulus, trigonometri, ini makanannya. Nah, itu kita lanjutkan dulu, nanti berada tulis ya. Ya. Oke, selesai dulu. Nanti berada. Oke, jadi kita lanjutkan saja. L aksen theta sama dengan 100 dikali cos 2 theta sama cos itu biasa ditulis ya. Cos 2 theta tambah cos theta. Bisa ditulis sama dengan 100 kali cos alfa tambah cos alfa tambah cos beta kali 2 cos setengah alfa jumlahnya apa? beta Alfanya berapa? Petrus. Petrus. Alfanya berapa? Ayo Petrus. Kok? Alfanya yang mana? Masa sudah bilang belum? Alfanya yang mana? 2 theta. Oh, 2 theta ditambah betanya yang mana? beta Betanya kan theta ini. Kali cos setengah selisih tinggal kurang lagi. 2 Jadi berapa? 100 kali 2 jadi berapa?
100 kali 2 200. Oke. 200 kali cos. Nah, 2 theta tambah 3 theta. 2 theta tambah theta. Dewi. Berapa? 2 theta tambah theta. 2 theta tambah 1 theta. 2 tambah 1 jadi 3 per 2 theta. 3 per 2 theta kali cos berapa? Setengah dari 2 theta kurang theta. 3 per 2 Berapa? Berapa? 2 theta kurang theta. 2 theta kurang theta theta. Ya. 2 kurang 1. Jadi setengah theta. Jadi yang itu sudah disederhanakan menjadi L aksen theta sama dengan berikutnya baru di sini kita itu kemudian kita lanjut ke apa? Di sini apa? L aksen theta sama dengan syaratnya sama dengan syarat stasioner itu turunan pertamanya sama dengan 0. Mantap. Berarti kita ganti 200 kali cos 3 per 2 kali cos 2 theta sama dengan mana yang harus 0 kalau begitu? 200 0 tidak? 200 itu 0 atau bukan? 200 itu 0 atau bukan? Bukan dong. Ini jelas 200 kok. Kemudian apa yang 0 kalau begitu? Jebol. Di antara 1, 2, 3 mana yang harus 0? Sudah jelas ini tidak 0 dong? Ya. Mana yang harus 0? Hah? Kalau A kali B itu sama dengan 0, mana yang harus 0? Coba. Kalau A kali B itu 0, mana yang harus 0? B 0. A tidak boleh 0 ya? A kali B. Hah? Kalau A kali B sama dengan 0, mana yang harus 0? B 0. A tidak boleh 0 ya? Ya. Mengapa? Hanya diganti. Kalau A kali B sama dengan 0, mana yang harus 0? Bisa A, bisa B, bisa B, bisa dua-duanya. Iya toh? Bisa A, bisa B, bisa dua-duanya. Bisa A saja yang 0, B-nya tidak 0. Misalnya kalau A saja yang 0 berarti 0 kali 7 misalnya. Ini kan 0 nih. Kemudian kalau apa B-nya 0, misalnya 6 kali 0. Ini 0 juga nih. Bisa juga 0 kali 0. Jadi ada 3 kemungkinan kalau A kali B sama 0. Bisa A-nya saja yang 0, bisa B-nya saja yang 0, atau kedua-duanya 0. Sudah jelas di sini 200 tidak 0 ya. Kemungkinannya yang pertama. Cos 3 per 2 dengan itu kemungkinan pertama. Karena masih ada kemungkinan kedua, yaitu cos setengah theta sama dengan 0. Ini diselesaikan dengan persamaan trigonometri.
jadi materi ini melibatkan ya, puluhan konsep. Masuk lagi persamaan trigonometri, materi semester 3. Silakan. Cos 3/2 theta sama dengan 0. Lalu cos berapa yang nilai 0? Cos 90. Berarti kita tulis cos 3/2 theta sama dengan cos 90. Atau dalam radiannya berapa ya? Pi/2. Lalu kita gunakan apa lagi? Teorema persamaan kosinus. Apa? Cos itu positif di kuadran berapa dan berapa? Di kuadran. Cos positif di kuadran berapa? 1 dan 4. 3. Hah? 3. Ingat C sin tan cos. Pertama itu kuadran pertama itu semua positif. Kuadran kedua hanya sin yang positif. Kuadran ketiga hanya tang yang positif. Hanya tangin yang positif. Kuadran keempat. Nah, berarti cos itu positif di kuadran pertama dan keempat. Kuadran pertama dan keempat. Maka yang di kuadran keempat itu bisa dianggap sebagai sudut negatif. Karena dia ke sini. Yang searah jarum jam itu kan kita sepakat apa sudutnya negatif. Kalau perlawanan baru sudutnya positif. Jangan Anda buat terbalik. Anda belajar matematika di mana? Sama saja dengan Anda belajar matematika di Amerika. Sama. Matematika itu bersifat universal. Seluruh ahli matematika dunia sepakat bahwa yang searah jarum jam itu sudutnya negatif. Yang berlawanan baru positif. Sehingga berarti 3/2 theta itu sama dengan positif negatif. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan. Searah bisa berlawanan. Pi/2. Tambah K kali K kali 360. Radiannya 2pi. Ingat, kalau pi itu berapa derajat? 180. Bagus. Kalau 90? Kalau 60? Kalau 300? 53. Oke. Kalau 210? Kalau 210 Indra? Kalau 210 derajat berapa pi? 210. Berapa pi? Hah? Berapa pi? Kalau 210 derajat. 210 itu kelipatan berapa? 30 ya. 30. Kalau 30 derajat itu berapa pi? Di per 6 kan? Nah, supaya sampai 210 berarti kali 70. jadi 210 berapa derajat? Nah, berapa pi? 7 pi per 6. Ya. Jadi ini kita apa? Kali 2 dulu dong. Kayak jalan per 2 di sini. Positif negatif. 3 theta. 3 theta sama dengan positif negatif. Setelah kali 2 ini menjadi pi tambah berapa lagi?
Dikali 2 ya. Ini berapa? 4 Oke. K kali 4 pi. K kali 4 pi. Karena 2 kali. Sekarang baru bagi 3. Bagi 3 berapa? Positif negatif pi per tambah K kali 4 bagi 3 ingat kan? 4 per 3 4 pi per 3. Nah, sekarang sudah hampir. Ini baru sudah video. Nanti baru tulis ya. Sekarang kalau tergantung nilai K-nya. Kalau K-nya 0, berarti theta 1 berapa? Kalau K 0, pi per 3 ya, pi per 3 dengan negatif pi per 3. Mulai tidak? Ingat syaratnya apa? 0 sampai pi per 2. Negatif pi per 3? Kenapa? Lebih kecil dari 0. Dia berada 0. Nah, ini tidak boleh. Jadi kita banyak yang boleh. Jadi theta 2 itu sama dengan negatif pi per 3 tidak memenuhi. Kalau K-nya 1, kalau K-nya 1, theta berapa? Theta 3 ya. Theta 3 itu pi per 3 1 per 3 tambah dengan 4 per 3 berapa? 5 per 3. 5 per 3 itu berapa derajat ya? 5 per 3 pi per 3 berapa? 300 memenuhi tidak? Memenuhi tidak? Hanya sampai 90 derajat. Jadi ini sudah memenuhi. Apalagi yang ini, ini lagi 4 kurang, oh ini begitu ya, 4 kurang 1 3 per 3 1 pi. Berapa derajat 1 pi? Theta 4 108 berapa pi ya? Memenuhi tidak? Tidak juga itu. Karena dia hanya sampai 90. Bukan dia sudah apa namanya? Bukaannya tadi apa? Mendatar begini 190 kan? Jadi harus begini. Enggak? Itu kemungkinan pertama. Hanya berapa derajat? Sudut pi per 3. Dari kemungkinan pertama kita peroleh pi per 3. Kemungkinan kedua kita hapus ini ya. Kemungkinan kedua apa? Kemungkinan kedua itu apa? Yang ini kan? Ya, cos theta sama dengan 0. Berarti cos setengah theta sama dengan cos pi per 2 setengah theta sama dengan pi positif negatif pi per 2 tambah K kali 2pi, dan theta-nya sama dengan positif negatif pi tambah K kali 4pi. Kita bagi lagi. Kalau K-nya 0, theta berapa? Theta 5. Theta 5. Berapa? Pi. 5pi. 5 kali 180. 180 saja sudah lewat jauh kan? Jadi ini tidak theta berapa? 4 kurang 1 3.
3 pi. 3 pi. Apa? Tidak berarti hanya. Jadi kita buat interval sekarang apa? Uji tanda. 0, kemudian selalunya sampai dengan apa? Pi per 2 saja. Jadi kita hanya uji pada selang sudut antara 0 sampai 90 derajat. Di situ ada yang memenuhi apa? Pi per 3 itu 60 derajat ya. Dia sekitar sini. Karena bagi 3 ya. Sembilan puluhnya bagi 3. Berarti pi per 3-nya ada di sini. Di sini pi per 6 kan? Pi per 6, 30 derajat. Sekarang kita uji. Ujinya kemana? Uji tanda pada L aksen T K. Uji tanda sebelum pi per 3 dan sesudah pi per 3. Apabila L aksennya itu positif ke negatif, naik baru turun berarti ada di atas nilai maksimum. Tapi kalau turun baru naik berarti nilai minimum. Kita uji apakah dia negatif duluan atau positif duluan, atau bisa jadi tidak berganti tanda. Kalau tidak ganti tanda, apa yang terjadi? Titik belok. Nah, kalau tidak ganti misalnya naik, kemudian istirahat, naik lagi, itu titik belok. Atau turun, istirahat, turun lagi, itu titik belok. Tapi kalau ganti tanda, itu namanya titik balik maksimum, balik minimum. Oke, kita uji antara 0 dan pi per 3, antara 0 dan 60 derajat. Kita ambil berapa derajat? 45 ya? Masukkan ke mana? Masukkan ke L aksen. L aksen.